Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nafisa Repalia, NIM 1930 2021 2041, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi hari ini saya akan memberikan tutorial pengoperasian MS Word di laptop ataupun PC. Jadi pertama-tama kita harus memiliki aplikasi MS Word di laptop kita. Jadi di sini akan saya buka aplikasi MS Word-nya dengan cara mengklik atau double klik. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi sekedar informasi, di sini saya menggunakan aplikasi MS Word tahun 2016. Nah, ini pemberitahuannya. Ini kita close saja terlebih dahulu. Nah, karena kita ingin membuat dokumen baru, maka kita pilih atau kita klik blank dokumen di sini untuk dokumen kosong. Sebelum masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari MS Word. Pertama, ada yang namanya ribbon. Ribbon itu ada di sebelah sini. Lalu yang kedua, ada yang dinamakan dengan title bar atau baris judul. Jadi, jika teman-teman ingin menyimpan file yang sudah teman-teman buat di Word ini, maka namanya akan muncul di sini nanti. Selanjutnya, di sini ada menu minimize, digunakan untuk mengecilkan layar. Lalu di sini ada restore down, digunakan untuk mengecilkan layar juga, namun hanya setengah. Lalu di sini ada lambang X. Mungkin teman-teman sudah tahu kalau setiap aplikasi ada lambang silang seperti ini, itu menunjukkan untuk close atau keluar dari aplikasi tersebut. Selanjutnya, teman-teman, ada yang namanya menu bar. Menu bar itu terdiri dari ini, ada file, home, insert, design, layout, reference, my link, review, view, developer, help. Nah, itu tadi namanya adalah menu bar. Nah, karena ada menu bar, jadi ada juga yang namanya sub menu bar. Jadi, ini misalnya home, isinya tampilannya seperti ini yang bisa kita gunakan. Lalu di insert, begini isinya, nanti kita bahas lebih lanjut. Desain seperti ini, layout seperti ini, reference seperti ini, dan begitu seterusnya. Nah, selanjutnya teman-teman ada yang dinamakan dengan indent. Indent itu ini. Ini namanya adalah indent. Indent ini digunakan untuk menggeser tulisan. Contohnya ya, seperti ini. Saya tuliskan halo. Lalu kita ingin menggeser tulisannya secara manual. Jadi kita bisa menggunakan indent ini untuk menggeser tulisannya. Seperti ini, teman-teman. Ya, kita kembalikan lagi. Nah, setelah indent, selanjutnya ada yang namanya menu scroll bar. Scroll bar ini digunakan untuk menurun naikkan layar. Jadi, kalau teman-teman ingin menurunkan, tinggal di scroll aja seperti ini. Nah, selanjutnya ada menu zoom out dan zoom in. Zoom out kita gunakan untuk mengecilkan layar, dan zoom in kita gunakan untuk membesarkan layar. Ini secara manual, jadi kalau maunya langsung boleh diklik di sini teman-teman. Misalkan saya mau menggunakan tulisannya sebesar 200%. Nah, tampilannya langsung besar seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kita kembalikan saja ke dalam bentuk yang normal, yaitu 100%. Selanjutnya kita juga bisa mengubah tampilan Word kita. Contohnya ini print layout. Seperti ini tampilannya yang normal. Lalu kita juga bisa menggunakan read more atau seperti membaca buku. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Lalu kita kembalikan lagi ke print layout atau ke bentuk yang normal. Baik, langsung saja kita akan mencoba menu bar home yang terdiri dari clipboard, font, paragraf, styles, dan juga editing. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar cara mengcopy paste suatu kata ataupun kalimat. Yang pertama-tama, kita harus menuliskan sebuah kalimat terlebih dahulu. Misalnya,
Saya sedang belajar. Nah, untuk menyalin tulisan tersebut, yang pertama kita harus memblok tulisan itu. Caranya bisa kita tekan, lalu kita geser kursor kita ke sebelah sini. Maka dia akan terblok. Lalu ada juga cara yang kedua, yaitu dengan menekan tombol yang ada di keyboard, yaitu Ctrl plus A. Maka dia juga akan otomatis terblok. Selanjutnya kita tekan tombol copy di sini. Lalu kita juga bisa menggunakan yang otomatis dengan menekan Ctrl C, maka dia juga akan tercopy. Nah, untuk menempelkannya kita arahkan kursor ke sebelah sini, lalu kita tekan paste. Paste seperti itu. Bisa juga menggunakan tombol di keyboard, yaitu Ctrl plus V seperti ini. Ya, seperti ini. Selanjutnya teman-teman, ada yang namanya undo. Undo ini digunakan untuk membatalkan perintah. Jadi kalau saya tekan, nah dia akan kembali seperti ini. Lalu ada temannya, namanya itu adalah redo, yaitu untuk mengembalikan perintah yang telah dibatalkan tadi. Kalau kita tekan, maka dia akan kembali seperti ini. Ya, selanjutnya kita berpindah ke font. Font ini digunakan untuk mengubah gaya tulisan, ukuran, dan lain-lain. Jadi yang pertama kita akan mencoba mengubah gaya tulisannya. Caranya sama masih, kita blok terlebih dahulu, langsung saja Ctrl A, lalu kita ke sini. Nah, ada banyak sekali pilihan yang bisa kita gunakan untuk dijadikan gaya tulisan. Teman-teman bisa pilih sendiri di sini. Saya akan menggunakan gaya tulisan Times New Roman. Lalu untuk ukurannya juga bisa ke sebelah sini. Nah, silahkan dipilih ingin sebesar apa. Saya akan menggunakan ukuran 12 untuk yang normal. Di bawahnya ada fitur bold. Bold itu digunakan untuk menebalkan tulisan. Kalau saya tekan, dia akan tebal seperti ini. Kalau ditekan lagi, dia akan kembali seperti semula. Di sebelahnya ada tombol italic, yaitu untuk memiringkan tulisan. Kalau ditekan, maka dia akan jadi miring. Kalau kita tekan lagi, dia akan kembali seperti semula. Kalau ini namanya underline, untuk garis bawah. Seperti itu ya teman-teman. Begitu juga dengan ini. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Selanjutnya ini untuk membesarkan tulisan, namun yang secara manual gitu. Jadi dia kelipatan 2. Kalau saya tekan, otomatis naik ke 14, 16. Di sebelahnya untuk mengecilkan, tuh jadi 14, jadi 12. Selanjutnya kita juga bisa mengatur huruf-hurufnya. Misal saya ingin hurufnya itu huruf besar semua, jadi saya pilih uppercase di sini, maka dia akan menjadi huruf besar semuanya. Kalau ingin huruf besar di depannya saja, kita pilih capitalize each word. Seperti ini teman-teman, lalu kita kembalikan seperti semula, yaitu di sentence. Selanjutnya kita juga bisa memberikan warna pada tulisan yang kita buat. Misalnya saya ingin tulisannya berwarna merah, maka kita atur di sini. Kita kembalikan lagi ya ke warna yang asalnya, yaitu hitam. Lalu kita juga bisa memberikan blok warna. Contohnya seperti ini teman-teman. Bisa juga diatur ya warnanya. Caranya di blok. Terus kita atur warnanya di sini. Misalnya merah, biru, hijau. Nah, seperti itu teman-teman. Kita kembalikan lagi ya. Nah, kembali seperti semula. Lalu selanjutnya di sebelahnya ini ada yang namanya fitur paragraf. Digunakan untuk memberikan bullet ataupun mengatur rata kiri, rata kanan, rata tengah, dan sebagainya. Nah, untuk mengatur bullet kita bisa ke sini. Nah, kita bisa lihat di sini ada banyak sekali pilihan. Tergantung teman-teman untuk memilihnya. Misalnya ini. Nah, lalu kita juga bisa memberikan angka seperti ini. Ada banyak pilihannya. Misalnya saya menggunakan angka 1, 2, 3, 4 seperti ini. Kita kembalikan lagi ya teman-teman. Nah, ini di bawahnya ini digunakan untuk mengatur rata kiri, rata kanan. Ini rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata kiri kanan. Seperti itu teman-teman. Lalu di sampingnya digunakan untuk memberikan jarak spasi. Misalnya saya ingin menggunakan jarak 1,5 seperti ini. Lalu kita kembalikan lagi ke yang normal. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya di samping sini ada yang namanya styles.
Ini ada normal, ada no spasi, dan ini ada heading. Digunakan untuk membuat daftar isi yang otomatis. Mungkin bisa saya jelaskan di video yang lainnya. Lalu di editing ada find, digunakan untuk menemukan kata-kata yang ingin kita cari. Mungkin nanti teman-teman bisa mencoba. Nah, lanjut kita akan ke menu insert. Ini kita hapus saja dulu teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya cover fake. Itu digunakan untuk membuat cover, misalnya buku, modul, ataupun jurnal. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan di cover fake di sini. Lalu ada juga blank page. Blank page ini yaitu lembar kosong seperti itu ya teman-teman. Lalu mungkin saya di sini akan memberikan tutorial untuk membuat sebuah tabel. Jadi kita pergi ke table di sini, lalu kita bisa atur, nah seberapa banyak tabel yang akan kita buat. Misalnya saya akan membuat 3 kali 4 ya. Nah di sini bisa kita tulis misalnya nama, kelas, usia, seperti itu teman-teman. Lalu juga bisa diatur untuk modelnya. Di sini bisa yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu tergantung selera kita masing-masing. Silahkan disesuaikan. Lalu selanjutnya di menu insert, kita bisa juga menambahkan sebuah gambar ataupun gambar apapun. Kita bisa menambahkannya di pictures. Kita tekan pictures, lalu kita pilih gambar apa yang ingin kita masukkan ke dalam data yang telah kita buat. Sebagai contoh ini, saya mengambil gambar ini ya. Nah, jadi dia masuknya di sini ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi gambarnya nanti akan masuk. Kita unduh ya. Selanjutnya ada fitur shape. Shape itu untuk menambahkan, nah seperti ini ya, elemen-elemen, entah itu garis, bentuk-bentuk objek seperti ini. Misalkan saya ingin membuat kotak. Nah, tinggal seperti itu deh. Jadi dia langsung muncul. Bisa diatur juga di sini warnanya mungkin. Nah, bisa diatur teman-teman. Lalu kita juga bisa menulis di dalamnya. Misalnya, halo. Nah, maka tulisannya akan muncul di dalam objek yang telah kita tambahkan tersebut. Selanjutnya di sini juga ada chart. Chart ini ya digunakan untuk memberikan itu diagram-diagram seperti itu. Mungkin bisa kita bahas di yang lebih lanjut ya teman-teman. Di sini juga bisa menambahkan halaman. Di sini namanya di page number. Ini untuk di top, di atas, di bottom kita coba menambahkan halaman di bawah sebelah kanan. Jadi tinggal seperti ini teman-teman, bisa kita atur. Kalau sudah seperti ini tinggal kita close header and footer, dan otomatis data kita akan memiliki halaman seperti ini. Satu seperti ini. Dan seterusnya dia juga akan memiliki halaman di lembar-lembar yang selanjutnya. Lalu selanjutnya kita juga bisa menambahkan simbol-simbol. Nah, bisa dilihat dari sini teman-teman. Nah, banyak sekali ya pilihannya. Nanti kita bisa pilih sendiri di sini. Nah, misalnya ada simbol seperti ini ataupun seperti ini. Nah, itu kita bisa tambahkan sendiri. Nah, mungkin teman-teman itu dulu ya tutorial yang bisa saya ajarkan untuk teman-teman. Jadi kalau sudah selesai datanya bisa kita simpan. Caranya dengan pergi ke menu file, lalu kita cari save. Lalu kita pilih kita ingin menyimpan data kita itu di mana. Misalkan di downloads. Lalu saya berikan nama, misalnya belajar MS Word. Nah, lalu kita tekan shape. Maka otomatis di title bar akan muncul nama data yang telah saya buat tadi, yaitu belajar MS Word. Nah teman-teman, mungkin sekian tutorial yang dapat saya ajarkan kepada teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan dalam menyebutkan unsur-unsur yang terdapat di dalam MS Word. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terakhir, jika sudah selesai, kita dapat menutup MS Word dengan cara menekan tombol close yang ada di atas. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.